Ngoceh, ngobrol cerdas, bincang asik, menginspirasi. Yes, halo Soeb, apa kabar? Balik lagi di Ngoceh bersama saya Tunggu Adrian yang akan nemenin Soeb-Soeb sekalian selama mungkin 1 jam ke depan ya. Nah mungkin buat Soeb-Soeb sekalian yang belum tahu Ngoceh itu apa nih, jelasin sedikit ya Ngoceh itu apa ya. Jadi Ngoceh ini adalah singkatan dari Ngobrol Cerdas yang tujuannya adalah memotivasi dan menginspirasi. Nah, program ini merupakan sebuah talk show dengan mengundang tokoh-tokoh inspiratif Indonesia. Dan episode kali ini, Ngoceh episode 17, kita bahas mengenai tentang penanganan kasus korupsi di Indonesia. Ini berat banget nih. Tapi menarik untuk kita bahas, ya nggak sih, Sob-Sob? Nah, jelasin sedikit nih tentang Ngoceh. Ngoceh ini kolaborasi antara Indonesia Baik dengan Kelas Bersama. Nah, Kelas Bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk Ngoceh ini bisa ditonton melalui IGTV Indonesia Baik.id, di YouTube-nya Indonesia Baik.id, di Facebook-nya Indonesia Baik.id, dan di YouTube Kelas Bersama juga. Dan bisa ditonton juga di Facebook Kelas Bersama yang pasti setiap pada hari Rabu jam 7 waktu Indonesia Barat. Nah, oke. Sedikit tentang tema kita hari ini mengenai penanganan kasus korupsi di Indonesia. Ini di Indonesia sendiri sebenarnya terdapat, ya kita tahu sendiri ya, ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering kita kenal dengan KPK. Dan adanya KPK juga nggak membuat para koruptor di Indonesia ini hilang gitu. Malah kasus korupsi di Indonesia kian terlihat dan pelakunya bisa datang dari berbagai macam kalangan, dari pejabat tinggi negara hingga para pegawai negeri sipil. Nah, hal ini ngebuat banyak orang bertanya bahwa mengapa ada KPK namun masih banyak orang yang ngelakuin korupsi gitu. Apa sih yang ngebuat banyak orang kian sering melakukan korupsi ini? Nah, maka dari itu dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh tepat pada tanggal 9 Desember, Ngoceh kali ini kembali hadir untuk membahas lebih dalam lagi mengenai separah apa sih korupsi di Indonesia dan bagaimana penanganannya. Dan Ngoceh episode kali ini, saya akan menghadirkan Mbak Kristelina Sitompul yang selaku Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Biro Humas KPK. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penanganan kasus korupsi di Indonesia ini, nanti juga bakalan ada sedikit games dan ada hiburan juga dari Mbak Cindy. Dan sebelum kita panggil Mbak Kristal, kita panggil dulu nih Mbak Cindy. Hai Mbak Cindy. Hai Mbak. Halo Mas. Udah siap buat ngehibur sohib-sohib sekalian ya Mbak ya? Udah siap ya Mbak. Oke, langsung aja Mbak ya. Oke. Sohib-sohib sekalian, kita sambut Mbak Cindy. Oke, malam hari ini aku akan bawain lagu nasional, yaitu judulnya Ibu Pertiwi. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, emas intannya terkenang. Hutan gunung sawah, simpanan kekayaan, kini ibu sedang merintih dan berdoa. Ku lihat
datang berbakti. Lihatlah putra putri menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Terima kasih. Yeay, thank you Mbak Cindy. Makasih Thank you, Man. hibur sahabat-sahabat sekalian di episode ngoceh yang ke-17 kali ini. Terima kasih kembali. Mbak, kita lanjut ya Mbak ya. Kita membahas tentang penanganan kasus korupsi ini dengan Mbak Kristel. Sebelumnya, gimana kalau misalnya kita langsung panggil aja kali ya? Hai Mbak Kristel. Hai semuanya, halo Mas Ari. Apa kabar Mbak? Baik. Baik ya Mbak ya. Uh-uh. Mbak Kristel, boleh Mbak cerita sedikit di KPK sebagai apa sih Mbak? Iya, aku saat ini memegang jabatan sebagai Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik di Biro Humas KPK. Oke, nah, belakangan lagi sibuk apa nih Mbak? Lagi pandemi gini dan mengingat juga pemilihan serentak. Pemilihan serentak, terus Hari Anti Korupsi Sedunia, terus Desember itu juga momen hari ulang tahunnya KPK. Jadi Desember ini lagi banyak banget kerjaan ya ininya. Biasanya kita refleksi sih kalau Desember itu. Jadi kita manggil biasanya stakeholder kayak 2 hari ini kita panggil dari tokoh masyarakat, terus teman-teman media. Nama programnya tuh KPK Mendengar. Jadi kami mendengar apa masukan, harapan, kritik terhadap KPK. Karena itu tadi Desember ini Hari Anti Korupsi, Hari Ulang Tahun KPK. Nah, ada satu lagi nih, Hari Pilkada. Mbak, kita membahas mengenai penanganan kasus korupsi di Indonesia, Mbak ya. Kita mulai dengan pertanyaan pribadi dari saya sendiri kali ya, Mbak ya. Apa tuh? Seberapa susah atau berat sih Mbak bekerja di KPK, Mbak? Aduh, seberapa susah ya. Aku kebetulan sudah cukup lama ya bekerja di sini. Jadi kerja di sini itu kayak roller coaster. Kadang up kita banyak banget kegiatan. Apalagi kalau di humas ya, misalnya ada penangkapan dan lain-lain. Kami tuh bisa-bisa suka tidur di sini karena kan rata-rata kayak operasi tangkap tangan itu suka malam ya, menjelang subuh. Nah, teman-teman media udah banyak ngumpul gitu loh. Nah, itu tuh bisa sangat capek lah intinya begitu. Tapi di sisi lain tuh kadang-kala miris, sedih gitu loh. Orang kan suka bilang nih, wah hebat ya nangkep-nangkep orang gitu loh. Kami sebagai pegawai itu di sisi lain ya gitu sangat miris gitu loh. Dari sejak KPK berdiri itu ini udah 17 tahun ya, 17 tahun KPK berdiri. Mungkin Mas Ari juga mikir udah 17 tahun tapi masih banyak yang korupsi Mbak Kristel gitu. Terus ngapain aja KPK? Nah itu gitu loh. Jadi cukup miris ya karena menangkap orang, terus mereka memakan uang rakyat gitu loh. Di sisi lain masih banyak yang pengangguran, apalagi ini tahun pandemi ya, tahun berat banget 2020 ini untuk kita sebagai warga negara, bahkan bukan Indonesia aja tapi seluruh dunia. Tapi kok masih ada gitu yang mau untuk mengambil yang bukan haknya, yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau mau ditanya seberapa susah, pengen terus di sini, tapi pengennya tuh udah nggak ada lagi orang yang korupsi, tapi nggak tahu orang bilang kayaknya nggak mungkin deh gitu. Mbak, ini menarik ya, 17 tahun KPK udah berdiri. Ya. Menurut pandangan Mbak Kristal sendiri, gimana sih korupsi di Indonesia saat ini, Mbak?
Iya, kalau ditanya sampai saat ini, jadi memang kalau dulu itu ya kita tuh memang banyak melakukan penindakan karena kita pikir gimana caranya orang untuk jerak ya melakukan korupsi sambil kita juga melakukan pencegahan karena orang bilang tuh korupsi itu kadang bukan cuma niat tapi emang sekeliling atau sistemnya itu tuh memaksa tuh untuk mereka jadinya melakukan tindakan-tindakan korup gitu loh. Jadi selain kita menangkap, kita tuh di pencegahan juga jalan. Kayak misalnya kita memberikan rekomendasi terhadap perbaikan tata kelola, sistem, dan lain-lain. Karena kami percaya ya, jika dari awal untuk pengelolaan uang rakyat itu sudah transparan dan melibatkan masyarakat, itu celah-celah untuk melakukan tindakan korupsi itu mungkin pintu-pintunya tuh udah ketutup gitu loh. Karena memang sistem itu sudah membuat orang susah untuk cawe-cawe katanya gitu kan. Nah, jadi memang sampai saat ini nih kalau kita mau bilang ya udah lakukan pencegahan aja deh gitu loh. Nggak bisa juga gitu loh karena ternyata masih banyak orang-orang yang memakan uang rakyat yang harus kita tangkap gitu. Jadi memang penindakan dan pencegahan itu harus jalan bareng. Nah, ada satu hal yang sangat penting tentang pendidikan karakter gitu loh. Nah, ini nih nggak bisa gitu loh secara tiba-tiba ya. Jadi kalau kayak kita diajarin hidup jujur, itu kan harusnya keluarga yang sangat berperan penting ya. Makanya kami merasa bahwa kami itu punya nama program bersama perempuan, saya perempuan anti korupsi. Nah itu kita mengajarkan mereka bahwa sedari kecil ibu-ibu ini mengajarkan anaknya untuk hidup jujur gitu loh, bertanggung jawab. Karena nggak bisa cuma menangkap, akan capek sekali KPK dengan menangkap orang, tetapi tidak melakukan program-program pencegahan. Nah dan KPK tuh tidak bisa sendiri Mas Ari, jadi ini harus melibatkan penegak hukum lain kayak kepolisian dan kejaksaan. Kami juga harus melibatkan misalnya kayak hakim karena yang memberikan keputusan tuh hakim. Kan mereka suka bilang nih, kok diputusnya penjaranya pidana cuma 2 tahun sih gitu atau 5 tahun gitu. Nah, KPK kan cuma sampai kepada penuntutan atau menuntut mereka. Nah, yang memutuskan itu teman-teman di Mahkamah Agung gitu loh. Jadi memang harus sinergi. Lalu bersama guru-guru bahkan kami memasukkan kayak pendidikan atau kalau dulu tuh zaman saya pendidikan moral Pancasila ya. Kalau sekarang tuh PPKN kayaknya ya. Nah, dimasukin di PPKN tuh tentang bagaimana mereka mencintai Indonesia, bagaimana mereka harus jadi orang jujur karena generasi-generasi ini kelak yang akan menjadi pemimpin dan kita berharap mereka tidak korup gitu loh. Karena kalau kita mikir gini, tadi tuh lagunya Cindy keren banget ya, lihat Ibu Pertiwi gitu. Kalau kita cinta Indonesia, gimana sih kita mau bikin Indonesia nangis gitu loh. Nah, kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai cinta Indonesia, nilai-nilai itu yang memang harus bersama-sama kita tanamkan dan itu tidak bisa hanya dilakukan KPK sendiri. Jadi kalau lihat tanya tadi gimana sih korupsi saya ini masih banyak, tapi kami percaya dan kami optimis gitu loh bahwa nggak ada yang mau sih sebenarnya jadi orang jahat gitu loh mungkin, tapi karena sistem dan lain-lain ya banyak yang memaksa mereka untuk bisa melakukan kejahatan. Mbak mengingat belakangan sering terjadi operasi tangkap tangan ya Mbak ya, bahkan level pejabat paling tinggi malah penanganan kasus korupsi juga makin banyak. Ini sebenarnya seberapa sih kinerja serta usaha KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia, Mbak, selama 17 tahun ini? Maaf ya aku ada suara aja kedengeran, mudah-mudahan enggak ya. Iya, jadi kalau kinerja kami sebenarnya di tahun 2019 itu undang-undang KPK itu berubah ya. Jadi lebih banyak KPK diminta untuk melakukan edukasi dan kegiatan pencegahan dan juga monitoring tentang sistem pemerintahan. Makanya KPK itu banyak juga mengawal pemerintah daerah saat mereka mulai membuat anggaran dan lain-lain. Jadi gimana dari awal mereka tuh bisa akuntabel dan transparan gitu loh. Semua orang harus bisa mengakses misalnya gini. Oke, pemerintah Provinsi Jawa Timur punya alokasi anggaran triliun untuk apa sih gitu loh. Misalnya Mas Ari harusnya bisa mengakses nih. Oke, Mas Ari tinggal di mana? Di Jakarta ya. Oke, di Jakarta uangnya untuk apa aja ya gitu loh. Misalnya untuk pandemi, terus untuk sekolah. Nah, itu harus bisa diakses oleh publik luas sehingga mengawal
penganggaran dan juga penggunaan dana-dana publik itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, KPK hadir di situ. Selain menangkap orang, KPK juga masuk dimulai proses awal. Tadi kan kalau Mas Ari bilang, kita ngomongin dari hulu ke hilir, hilir ke hulu gitu. Nah, ini kan ujungnya dan ujungnya ini banyak gitu dan harus melibatkan banyak orang. Kerja-kerja pencegahan, kerja-kerja pendidikan, kampanye tentang anti korupsi itu, sehingga masyarakat merasa bahwa nggak cuma gini, oh korupsi urusan orang atas kayaknya Mbak, bukan urusan saya gitu kan, suka gitu kan, aku bisa apa, aku cuma mahasiswa doang di kampus misalnya. Nah, nggak jadi gitu lagi, tetapi semua orang merasa bahwa iya, ini pajak saya dimakan gitu loh, uang yang harusnya bisa buat pekerjaan, bisa membuka akses rumah sakit, saya bisa sekolah, ini sekolah jadi mahal, rumah sakit jadi mahal, berarti saya juga harus ikuti dalam gerakan anti korupsi. Nah, hal-hal penyadaran masyarakat seperti itu yang menjadi PR sekali buat KPK. Mbak Kristal, dengan banyaknya case yang udah ditanganin oleh KPK sendiri, ini sebenarnya korupsi itu bisa ada karena apa sih, Mbak? Bisa ada karena apa ya? Nah, itu bisa ada itu jadi gini, kalau bisa karena memang niat. Jadi mau sistemnya kita kunci kayak misalnya maling gitu kan, kita udah kunci pintu, dia kan tetap aja tuh punya cara gimana caranya dia masuk rumah ya. Nah, itu niat tuh. Jadi ada korupsi itu karena rakus. Ada korupsi karena memang terpaksa gitu loh. Jadi misalnya gini, ya aku ada kebutuhan yang memang aku nggak bisa deh kalau ngandalin cuma gajiku doang misalnya. Kayaknya ini aku harus melakukan sesuatu. Nah itu, atau karena sistem. Jadi gini, oke, bos saya menyuruh saya misalnya memanipulasi kwitansi misalnya gitu kan, tulisnya segini ya, jangan segitu gitu. Nah itu kan jadi banyak yang bilang saya terpaksa nih melakukan karena kalau enggak nilai saya jelek atau saya dipecat nih gitu loh. Jadi saya terpaksa melakukan, ada yang terpaksa, ada yang niat, karena ada yang memang butuh gitu loh. Itu sih ya jenis-jenisnya. Itu jenis-jenisnya kenapa korupsi itu bisa terjadi, Mbak ya? Iya. Sebagai orang yang bekerja di KPK ya, Mbak ya, tantangan seperti apa sih Mbak yang dihadapi KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, mengingat juga beberapa kasus penyidik KPK yang mendapatkan ancaman? Seperti apa sih Mbak tantangannya, Mbak? Ya, teman-teman penyidik itu, kalau kita tuh di sini diajarin gini, kerja di KPK itu banyakan bukan mencari kerja pada umumnya gitu loh, tetapi ada ideologi yang memang kita pegang sehingga memang kita bekerja di sini ya sepenuhnya itu tidak hanya sekedar mencari uang gitu loh, karena memang banyak hal-hal lain ya. Jadi beberapa waktu lalu misalnya ada pejabat yang memang terkena gitu loh, dan dia juga punya power karena ini kan korupsi ini kejahatan berdasi ya katanya, kejahatan orang-orang berdasi, berarti kejahatan yang bukan dilakukan orang biasa-biasa saja gitu loh, pasti dia punya power, dia punya link dan lain-lain. Nah, tekanan itu cukup banyak dan bervariasi ya, terutama juga dirasakan oleh teman-teman, oleh pimpinan KPK terutama ya, saat menetapkan seseorang sebagai tersangka, sudah pastilah namanya tekanan-tekanan itu banyak gitu loh. Tapi keyakinan itu dibangun sih melalui nilai dan budaya dari KPK sendiri, bahwa kami semua harus sadar bahwa kami bekerja tidak hanya sekedar bekerja, ya menjadi satu nilai kami adalah religiusitas. Jadi di setiap lantai kalau di KPK itu akan ada musola gitu-gitu. Apa benar-benar kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan yang itu tadi, orang biasa saja di kementerian itu banyak sekali godaannya, apalagi di KPK gitu kan. Makanya orang orang KPK gampang juga kayaknya disuap gitu loh. Orang KPK gimana? Nah, itu yang kami selalu jaga sekali, nilai etik, kode etik kami tuh cukup berat ya. Jadi kalau mau tahu kode etiknya tuh ada di websitenya KPK, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai KPK, terutama terkait dengan COI atau konflik kepentingan ya. Jadi misalnya nggak boleh nih kalau ada yang
saudara aja di sini tuh udah nggak bisa gitu loh. Mau saudaranya agak jauh, jadi semua orang di KPK itu rata-rata emang bukan ada kenalan atau saudara sama sekali gitu loh. Karena itu udah tracking banget jejak, karena takutnya ada konflik kepentingan kan. Gitu sih. Membahas mengenai pemberantasan korupsi ya Mbak ya. Itu kan juga banyak pendekatan karena masyarakat kita juga banyak banget lapisannya, dan untuk KPK sendiri pendekatannya seperti apa Mbak untuk dapat menumbuhkan semangat anti korupsi kepada masyarakat, baik mulai dari anak kecil hingga orang dewasa Mbak? Nah iya, kita tuh ada namanya tim kampanye dan tim pendidikan anti korupsi ya. Jadi kita membagi ada mulai dari usia dini sampai itu tadi PNS, kuliah dan lain-lain. Dari usia dini itu kita masuk tuh melalui dongeng-dongeng. Jadi kita bikin buku-buku cerita yang mengajarkan tentang kejujuran dan lain-lain yang kami bagikan itu kepada TK-TK, PAUD-PAUD, bahkan kami suka bikin juga kelas kayak ibu mendongeng gitu-gitu. Karena gini, kalau zaman saya dulu tuh ada buku cerita si Kancil ya. Si Kancil yang suka mencuri ketimun gitu loh. Tapi kayaknya dia tuh cukup terkenal gitu. Kita mikir gini, ini apa yang salah ya? Mungkin karena dulu kita sangat suka sama si Kancil yang mencuri ketimun, nanti lama-lama kita jadi mencuri gitu. Harus diganti deh si ikon-ikonnya gitu loh. Karena kan itu kayak internalisasi waktu kecil itu kayak golden age banget buat kita ya, sampai umur 6-7 tahun itu semua yang dicekokin ke kita itu yang kita ingatkan sampai dewasa. Jadi makanya penting banget pendidikan usia dini itu baik oleh keluarga maupun oleh PAUD-PAUD atau sekolah. Jadi kita provide buku-buku pembelajaran untuk bisa mereka mengajarkan nilai-nilai anti korupsi. Itu tuh yang jujur, jadi berani jujur hebat. Kita nggak ngomongin korupsi. Kalau bisa jangan pernah ngenalin kata korupsi sama anak-anak ya gitu loh. Jangan, yang kita kenalin yang baik-baik aja, yang jujur, dia bertanggung jawab gitu loh. Nah, untuk SMP, SMA kita ada lagi pelajarannya, bahkan masuk di beberapa sekolah-sekolah. Jadi guru-gurunya juga kita ajarkan bagaimana mengajarkan mereka. Nah, di kampus kita minta mereka untuk beraksi sebenarnya, kayak kita bikin festival film anti korupsi, terus gerakan mahasiswa lawan korupsi gitu loh. Jadi ada aksi-aksi nyata yang mereka lakukan. Makanya dari situ kita mau bilang semua orang tuh bisa kok lawan korupsi, dari medsos aja udah bisa tuh gitu loh. Bikin campaign-campaign misalnya 5 tips mahasiswa jujur, misalnya nggak nitip absen, misalnya kan, itu hal-hal yang ada di sekitar kita, nggak ngelanggar lampu merah misalnya, jangan maju dulu sebelum lampunya hijau gitu kan, suka gatel nih kita nih maju. Nah, itu kan perilaku yang kemungkinan besar nanti waktu dia besar atau dia memegang suatu jabatan, dia sudah terbiasa melanggar sesuatu gitu loh. Jadi kayak nggak mahasiswa tuh apalagi ya itulah bilangnya kerja kelompok tapi enggak gitu loh, nitip tugas dan lain-lain, nyontek. Nah itu tuh pelajaran-pelajaran kayak gitu yang kita masukkan, jadi melalui hal-hal yang sehari-hari kita lakukan dan bersama para pendidik-pendidik kayak guru, terus pendeta kalau di gereja, terus misalnya lewat pesantren-pesantren gitu. Itu yang coba kita ajarkan sih Mas Ari. Oke, Mbak, kita sering kali ngedengar berita bahwa tahanan korupsi KPK bisa jalan-jalan bahkan hingga ke luar negeri, bisa nonton pertandingan olahraga dan juga fasilitas kamar tahanan yang terkesan mewah. Melihat jeratan hukum untuk para napi koruptor di Indonesia ini, menurut Mbak Kristal seperti apa, Mbak? Nah iya, ini saya jelasin sebenarnya dari awal tadi, bahwa untuk memutus mata rantai korupsi atau membuat orang jerat terhadap korupsi ini bukan cuma kerja KPK sendiri, karena kan semuanya sudah ada bagian-bagiannya ya. KPK menangkap lalu menuntut, nanti yang menjebloskan ke penjara itu teman-teman hakim gitu loh. Nah setelah di hakim, dia akan sudah masuk penjara setelah putus di pengadilan. Nah itu teman-teman Kementerian Hukum dan HAM atau bagian lapas tuh yang punya. Kan memang kalau koruptor itu ada lapas khusus ya, Sukamiskin di Bandung. Nah, teman-teman juga mungkin pernah baca tuh, aduh dia kok bisa keluar seenaknya dengan dalil dan lain-lain. Nah, itu masuk dalam salah satu concern kami di kajian tentang lapas. Makanya kemarin juga pernah kami OTT juga tuh kepala lapas Sukamiskinnya yang dikasih mobil sama koruptor. Nah, yang jadi PR bersama lagi sebenarnya adalah soal pemiskinan koruptor. Jadi orang-orang suka bilang,
gimana caranya ya biar mereka tuh kayaknya cuma dihukum tapi tetap kaya gitu katanya dan lain-lain. Nah, itu yang masih menjadi PR ya, bagaimana formulanya untuk memiskinkan koruptor. Nah, soal fasilitas dan lain-lain itu sudah banyak sebenarnya masukan-masukan dari kami untuk apa namanya teman-teman Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan bagaimana napi koruptor ini dikelola gitu loh, bahwa orang mikirnya gini, itu maling ayam aja empil-empilan gitu di apa lapas, kok napi koruptor masih bisa chatting gitu, kamarnya bagus dan lain-lain. Nah, itu tadi yang terkait sistem Mas Ari, dan itu sebenarnya bukan ranahnya KPK. KPK memberikan masukan atau memberikan kajian terkait dengan hal itu. Jadi memang ini kayak memberantas korupsi itu kayak orkestrasi. Jadi ada simfoni-simfoni dari masing-masing, lalu nanti kita memang bareng-bareng gitu loh. Jadi memang penegakan hukumnya itu baik dari KPK maupun dari Mahkamah Agung sampai dengan dia di penjara itu memang membuat dia jera. Orang-orang kan suka bilang gini, udahlah dia kayaknya nggak malu deh kalau dipanggil KPK suka dada-dada katanya gitu. Malah bangga katanya gitu. Gimana kalau suruh nyapu jalanan apa? Nah, itu kan KPK nggak bisa ya karena hukum kita tidak mengatur itu. Atau yang bilang hukum mati deh sekalian. Nah, itu belum bisa juga gitu loh dihukum mati di Indonesia untuk koruptor. Nah, itu ada hukum-hukum yang mengatur semuanya. Cukup miris sih untuk itu, Mas Ari, karena kami susah payah ya menangkap mereka. Terus kayaknya baca berita dia bisa ini tuh, aduh gimana ya gitu rasanya. Bagaimana kalau misalnya saya kasih data sedikit nih Mbak ya, menurut informasi per Januari 2020, skor indeks persepsi korupsi di Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun. Tahun ini skor ya saya bilang ya CPI ya Mbak ya. Iya CPI. Indonesia naik 2 poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara. Gimana nih tanggapan Mbak Kristel, Mbak? Iya, ini naik 2 poin dan sebenarnya ini kerja bersama ya, bukan cuma KPK, jadi ada di situ juga kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Dan skor penyokong skor terbesarnya itu kalau nggak salah kepastian hukum. Nah, ini kan CPI ini disokong oleh persepsi masyarakat, terutama terhadap pelayanan publik ya, jadi kayak kemudahan perizinan. Nah, dengan skor yang naik 2, itu membuat kita kalau nggak salah di peringkatnya juga naik ya dari peringkat apa namanya 89 jadi peringkat 85 di dunia. Jadi skor itu poinnya kalau nggak salah 0 sampai 100, 0 sangat korup dan 100 sangat bersih. Jadi tadi Indonesia skornya 38 ya kalau nggak salah tuh. Nah, ini adalah kerja bersama yang bagus. Kita menunggu skornya di awal tahun 2021 nanti untuk kerja-kerja di 2020 gitu loh. Apa namanya? Semoga persepsi masyarakat terhadap kepastian hukum di Indonesia itu lebih tinggi lagi gitu loh ininya. Apa ya? Meningkatkan optimis sih menurut aku ya gitu loh bahwa si orkestra ini mungkin sudah mulai harmoni gitu loh, harmoninya sudah mulai terdengar karena skornya naik dan yang itu bukan cuma oleh KPK ya tapi seluruh elemen masyarakat khususnya di soal pelayanan publik. Mbak Kristal, dalam memperingati Hari Anti Korupsi ini Mbak ya, dan kegiatan apa lagi yang akan dilakukan teman-teman KPK untuk memberantas korupsi Mbak? Nah, biasanya tuh kami tuh bikin kayak festival anti korupsi gitu di tahun-tahun sebelumnya. Tapi karena ini pandemi, jadi kita meminta seluruh kementerian dan lembaga itu merayakan Hari Anti Korupsi dengan inisiatif-inisiatif anti korupsi mereka. Misalnya mereka membuka kegiatan apalah yang untuk merayakan Hari Anti Korupsi. Dan terkait dengan pilkada, itu isunya mungkin lebih kepada memilih pemimpin yang jujur, gitu-gitu kan ininya. Nah, untuk festivalnya sendiri kami akan mengadakan online di tanggal 16 Desember. Jadi itu nanti akan kemungkinan kita mengundang presiden untuk bisa memberikan note atau pesan terhadap pemberantasan korupsi dan juga nanti ada beberapa penghargaan kepada lembaga-lembaga yang menurut kami inisiatifnya untuk anti korupsi sangat tinggi, misalnya di pelaporan harta kekayaan. Jadi itu kan wajib tuh sama gratifikasi. Gratifikasi ini adalah lembaga-lembaga yang membuat pengendalian gratifikasi atas inisiatif mereka. Jadi kalau misalnya dia ke daerah dikasih oleh-oleh, dia laporin ke KPK gitu. Misalnya kayak Jokowi lah waktu dikasih gitar tuh kan laporin ke KPK. Nah, penghargaan seperti itu sama
di tanggal 16 itu nanti ada juga beberapa pencinta pelaku seni ya yang membuat lagu, puisi. Jadi ada kita tuh namanya Festival Suara Anti Korupsi. Jadi dibikinin lagu, dibikinin film juga ada puisi-puisi anti korupsi. Gitu sih Mas Ari. Oke. Lumayan seru ya Mbak untuk memperingati Iya. korupsi ini. Cuman lagi pandemi. Lagi pandemi sama apa ya? Kita sangat menghargai para pelaku seni yang concern terhadap value dari anti korupsi ini sih. Dan kita juga punya concern untuk tenaga kesehatan. Oh iya, benar-benar. Pemilihan serentak, lebih tepatnya pemilihan serentak ya Mbak ya. Apa sih yang bisa diharapkan dari calon terpilih nantinya sih Mbak? Iya, untuk pemilihan ini kita punya namanya program Pilkada Berintegritas Mas Ari, dan itu kerjasama juga sama teman-teman KPU dan teman-teman Watchdog khusus untuk pemilu ini, misalnya kayak Jari Ungu, Perludem gitu-gitu ya. Mereka juga sama kita mengkampanye bahwa gimana caranya mengedukasi kepada si calon maupun si pemilih gitu loh. Jadi calon-calon ini kita bikin kayak kriteria calon gitu ya, anti korupsi misalnya gitu. Jadi dia yang harus melaporkan harta kekayaannya dengan jujur, punya program-program anti korupsi. Nah, si pemilih nih yang juga sangat krusial harus bisa memilih pemimpin yang benar, karena kita punya gini nih, berapa menit sih di bilik itu? 5 menit menentukan 5 tahun ke depan kan gitu tuh kan. Jadi harus benar-benar dipilih dan memakai hak suaranya, jangan juga tidak memakai hak suaranya. Lalu yang dipilih juga harus benar-benar. Jadi kayak tolak misalnya uang gitu-gitu yang jangan pernah mau kita dihargai hanya dengan 50.000, abis itu kita susah sampai 5 tahun ke depan, jalanan tetap rusak, misalnya nggak tersedia lapangan kerja, apalagi pemilih-pemilih muda ya, yang harusnya sangat bisa googling, tahu dulu, kenali dulu calonnya, kayak mau kawin atau punya pacar tuh, aduh pasti kita kulik banget nih. Ini siapa sih dia, bapaknya siapa gitu loh, rumahnya di mana, sukanya apa, hobinya apa gitu. Nah, kalau bisa dikulik-kulik bener-bener sampai tahu, oh kayaknya bener deh nih, kayaknya bisa memajukan daerahku deh gitu. Punya program anti korupsi dan mau bersikap dengan amanah gitu loh memimpin. Nah, semoga bisa dipilih. Jadi di media sosial KPK sih sudah ada juga tips-tips untuk teman-teman apa sih kriteria yang harus dipilih gitu loh. Terus si calonnya juga kita lakukan waktu itu sosialisasi atau pembekalan bahwa ya kalian punya amanah mau memegang uang rakyat dan lain-lain ya harus benar gitu. Dan si KPU-nya juga bagaimana mereka menyelenggarakan memang dengan transparan dan juga bersih. Walaupun ini pandemi ya, masa pandemi. Mbak Kristal, ke depannya nih Mbak, dengan gampangnya masyarakat mengakses informasi Mbak, akankah korupsi ke depannya benar-benar nggak ada Mbak di Indonesia? Kalau benar-benar nggak ada, itu juga mimpi kami semua ya di KPK itu. Kalau bisa di KBBI itu nggak ada korupsi. Jadi kalau searching korupsi, wah tidak ada di Indonesia kata-kata itu gitu loh. Nah, karena kan kayak Mbak Kristal bilang tadi, kalau untuk pemilihan serentak kita harus kenalin dulu nih. Iya, benar. Kita pilih, kita cari nih, kita searching semuanya informasi-informasi mengenai track record. Iya, benar. Dan kedepannya dengan literasi kita yang makin, ya mungkin saya bisa lihat makin bagus ke depannya, apakah korupsi di Indonesia tuh benar-benar nggak ada gitu di Indonesia. Optimis aja Mas, optimis. Karena selain calonnya yang benar nanti sudah terpilih, nah dia juga harus memagari sistem atau wilayah kekuasaannya dengan aturan-aturan yang memang mengikat sehingga tidak ada celah. Karena kan celah ini ya yang membuat mereka untuk bisa kayak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Tapi selalu optimis dong. Kita selalu optimis. Oke, last question nih mungkin ya kali ya. Apa sih Mbak yang bisa dilakukan masyarakat atau mungkin anak muda sendiri untuk dapat
membantu, karena kan juga memberantas korupsi nggak cuma dari KPK aja Mbak. Apa sih yang bisa dilakukan sohib-sohib sekalian yang nonton ngoceh episode 7 ini untuk bisa membantu memberantas korupsi yang ada di Indonesia Mbak? Ya, di undang-undang atau peraturan aku lupa ya itu, jadi ada tuh ini, apa yang bisa dilakukan masyarakat. Nah, satu mungkin melaporkan jika mengetahui dugaan tindak pidana korupsi. Jadi setiap konferensi pers misalnya OTT kan kita selalu bilang berdasarkan laporan masyarakat, berdasarkan laporan masyarakat. Nah, benar-benar yang membantu kami ya memang masyarakat gitu, publik yang memang menginformasikan. Nah, terus yang kedua itu melakukan apa namanya kayak edukasi, sosialisasi dan lain-lain. Tentunya selain dirinya sendiri pun harus bersih ya, harus bersih. Lalu dia bisa membuat forum-forum anti korupsi kayak teman-teman mahasiswa itu yang aku bilang tadi, mereka bisa bikin lagu, bikin film gitu loh, apa namanya, atau bikin kampanye-kampanye lain yang mendukung gerakan anti korupsi. Nah, terus para keluarga muda juga bisa meminta mendidik anaknya dari mulai keluarga, dari mulai kecil untuk hal-hal baik lah gitu loh, soal hidup jujur dan lain-lain. Semua bisa berperan, apalagi para petinggi-petinggi yang ada pada jabatan publik ya, dengan mereka tuh kan menyebutkan janji jabatan ya saat dilantik, dan salah satunya adalah untuk mensejahterakan rakyat gitu loh, untuk benar-benar memegang amanah. Ya udah, kalau dia stick dengan kata amanah itu, harusnya dia tidak akan bisa membuat sakit hati publik atau masyarakat karena dia memegang amanah pada jabatan itu. Itu sih. Mbak, seberapa jauh sih Mbak peran masyarakat bisa membantu gitu, atau ada platform khusus nggak untuk melaporkan, misalnya masyarakat ingin melihat ada kasus korupsi ya, dia ingin melaporkan, itu ada platform khususnya nggak sih Mbak? Ada. Jadi kita tuh ada pengaduan masyarakat namanya, bagian pengaduan masyarakat, itu ada beberapa platform, ada mulai dari SMS, terus ada namanya KPK Whistleblower System. Nah, ini kan kalau mengadu tuh kami melindungi si pengadu ya sebenarnya. Jadi kalau dia akan anonim gitu loh maksudnya. Dan hanya KPK yang tahu dia siapa, kecuali dia memproklamirkan diri, aku baru ngadu nih gitu. Oh, itu berarti udah nggak kita lindungi lagi gitu loh. Tapi dia sebenarnya punya hak untuk dilindungi oleh KPK jika dia mengadu dan memang dia nggak ngasih tahu gitu loh. Nah, makanya kita bilangnya whistleblower kan, si peniup peluit gitu loh. Kita ada platform itu yang tidak akan bisa mendeteksi gimana selain dengan KPK, jadi identitasnya sangat tertutup rapat, atau datang langsung bisa. Banyak juga Mas yang datang langsung Mas ke KPK untuk mengadu, membawa berkas-berkas laporannya kalau dia udah punya data ya gitu, atau foto gitu, atau apa yang bisa menjadi bukti permulaan adanya tindak pidana korupsi. Jadi bisa datang langsung, bisa lewat SMS, bisa lewat WhatsApp, setidaknya menginfokan dulu kepada kita, lalu atau bisa melalui whistleblower system tadi, yang dia bisa ngisi-ngisi gitu loh. Nanti akan ditindaklanjuti oleh KPK, di follow up. Oke, nah Mbak, makasih banyak Mbak udah mau sharing di Ngoceh episode 17 ini Mbak. Dan sebelum kita mengakhiri episode 17 ini, ada sedikit games nih Mbak. Gimana nih Mbak? Kita main game sedikit kali ya? Oke. Jadi jelasin sedikit tentang games ini. Jadi games ini pertanyaan yes or no, atau mungkin dijelasin sedikit alasannya kali ya Mbak ya? Oke. Gimana kalau kita mulai sekarang? Oke. Sekarang Mbak ya, udah siap? Iya. Nih Mbak, nggak susah-susah kan pertanyaannya? Easy question. Udah malam loh. Oke. Pertanyaan pertama. Sudah pernah mendengar mengenai korupsi sejak kecil? No. Okay. Enggak, dari kecil aku tidak tahu kata-kata itu. Aku taunya sudah kuliah, baru nonton berita. Oke, next question. Kesadaran anti korupsi harus ditanamkan sejak dini. Yes banget. Harus dari kecil banget. Itu kata-kata baik, kata-kata yang memang positif harus diajarkan dari kecil. Oke, pertanyaan selanjutnya. Secara tidak sengaja mendapati kerabat yang melakukan korupsi? Belum pernah, no. Mudah-mudahan jangan. Jangan.
Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pasrah dengan situasi sekarang bahwa semakin marak terjadi korupsi di Indonesia? No, of course not. Jangan, harus selalu optimis bahwa Indonesia suatu saat nanti emang benar-benar sejahtera dan para pejabat publiknya memang bekerja untuk rakyat. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Hukuman bagi para pelaku korupsi tidak boleh pandang bulu. Yes banget, yes banget. Mau siapapun dia, tergantung berapa banyak yang dia korupsi ya. Jadi makin banyak harus makin tinggi hukumannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah terjun langsung mensosialisasikan gerakan anti korupsi ke masyarakat? Yes banget. Salah satunya ini. Pernah bekerja di hari libur? Of course. Karena orang korup suka banyak di hari libur ya, apalagi menjelang Lebaran dan hari-hari agama besar lainnya. Oh, sedikit fun fact ya, Mbak ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Sering lupa waktu ketika bekerja? Iya, sebenarnya. Dan sering nggak pulang. Oke, Aku jadi curhat. Lanjut. nggak apa-apa Mbak, curhat juga manusiawi Mbak. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, jenuh dengan kegiatan saat ini? No, of course enggak. Masih banyak orang korup. Kita harus selalu kerja. Oke, next question. Lebih suka aktivitas di luar ruangan daripada di dalam ruangan? Ya, lebih suka ketemu banyak orang, ngajak untuk berbuat baik dan mendukung gerakan anti korupsi. Oke, telah berakhir games kita kali ini, Mbak. Alright. Terima kasih, Ari. Keren banget gamesnya. Mengakhiri episode 17 kali ini, ada closing statement yang pengen disampaikan ke sohib-sohib sekalian, atau mungkin ada sedikit fun fact bekerja di KPK seperti apa dan segala macam. Boleh Mbak closing statement-nya, silakan. Aku closing statement-nya ini sih, mengajak teman-teman yang muda ya, gitu loh, untuk bisa mendukung gerakan-gerakan anti korupsi. KPK selalu terbuka jika ingin melakukan kerjasama dan lain-lain terkait dengan kampanye atau gerakan anti korupsi. Karena teman-teman yang muda ini next-nya mungkin akan jadi pejabat-pejabat publik yang memimpin Indonesia dan duduk pada tampuk-tampuk jabatan tinggi gitu loh. Jadi kamu dari muda bikin hal-hal positif, gimana si Ibu Pertiwi itu nggak nangis lagi, kalau kata Cindy tadi kan nangis. Itu aja sih. Oke, Mbak Kristal, makasih banyak Mbak udah mau sharing-sharing di Ngoceh episode 17 kali ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat kalian yang udah nontonin dan melihat kita obrolan mengenai pemberantasan korupsi ini. Semoga nggak berat ya omongannya ya, Ri. Ya, semoga nggak berat-berat banget lah Mbak. Semoga bisa kasih sedikit informasi-informasi tambahan buat sahabat-sahabat sekalian yang nonton sih. Oke. Mbak Kristal, makasih banyak sekali lagi. Sehat-sehat Mbak di masa pandemi ini. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya Mbak. Dah. Nah itu ya, sahabat-sahabat sekalian, obrolan kita mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan semoga sahabat-sahabat sekalian dapat informasi tambahan sih untuk ya mungkin bisa ngebantu KPK sendiri memberantas korupsi yang ada di Indonesia kali ya. Nah, langsung aja kita panggil Mbak Cindy untuk mengakhiri Ngoceh episode 17 kita kali ini. Hai Mbak Cindy. Udah siap Mbak Cindy? Udah. Oke, langsung aja. So, untuk penutupan ini, aku bakal bawain lagu Can't Help Falling in Love. Enjoy. Wise men only fools rushing, but I can't falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? Go far, can fall in love with
Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Oh, take my hand, take my whole life too. Oh, for I can't help falling in love with you. Oh, for I can't help falling in love with you. Thank you. Yay, thank you Mbak Cindy sekali lagi. Suaranya bagus banget Mbak. Sehat-sehat dan sukses terus buat Mbak Cindy. Nah, sobat sekalian jangan lupa saksikan terus Ngoceh melalui IGTV indonesiabaik.id, di YouTube Indonesia Baik ID, di YouTube Kelas Bersama Kita, Facebook indonesiabaik.id, dan Facebook Kelas Bersama Kita. Saya Tunggu Adrian, pamit undur diri sampai ketemu di episode selanjutnya. I'm signing up. Dadah. Terima kasih semuanya udah nonton. Ngoceh, ngobrol cerdas, bincang asik, menginspirasi.